pasti ulah anak itu. Kamu tidak boleh menyakiti kakek itu. Krishna, jangan karena kamu telah menyelamatkanku, lalu kamu bisa bertindak seenaknya. Pergilah, jangan campuri urusanku. Jika paman merasa berhutang budi padaku, paman harus melepaskan kakek itu. Anggap saja hutang budi paman padaku sudah terbayar. Ayo kita segera pergi dari sini, Kek. Ternyata orang yang aku ingin muncul dengan sendiri. Aku tidak perlu susah payah mencarimu, Kamandanu. Kamu sudah berada di hadapan. Belum puas juga, kamu mencari masalah denganku. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku ingin kematian. Ilmu kanuragannya bertambah besar. Aku harus meninggalkan tempat ini. Hai teman-teman, lihat ini, apa yang aku bawa? Kansa, itu kan seruling Krishna. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Sekarang seruling ini akan menjadi milik aku. Aku akan membuktikan apa kehebatan seruling ini kepada kalian. Kansa, kenapa bibir kamu monyong-monyong begitu? Ayo, kita bantu. Kamu kenapa, Kansa? Kamu suka ya dengan serulingku? Aku tidak keberatan kamu meminjamnya. Iya, aku tahu. Kamu ingin meminjamnya ya? Sebagai seorang kakak, bisa saja aku memaafkanmu. Tapi, apa kamu bisa mengubah kelakuanmu yang buruk itu? Tentu Kang Mas, tentu aku bisa. Kalau Kang Mas mau memaafkan aku pasti bisa berubah Kang Mas. Baiklah. Kalau begitu, mulai hari ini kamu boleh tinggal di istana ini lagi. Terima kasih Kang Mas. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikan Kang Mas. Sementara ini aku akan mengalah padamu Kang Mas. Tapi tunggu saatnya. Aku pasti akan kembali merebut Manguntur ini dari tanganmu. Sudahlah, tidak usah seperti itu. Asal kamu bisa mengubah sikapmu, aku sudah senang. Kang Mas jangan khawatir. Aku janji. Aku akan mengabdikan diriku untuk Kang Mas dan Kadipaten Manguntur. Lalu Kanjeng bagaimana dengan harta? Kamu boleh tinggal di sini, tapi dengan satu syarat. Syarat? Kamu harus bekerja, dan aku sudah punya pekerjaan yang tepat untuk kamu. Rati, apa kamu sudah bangun?
hilang. Kemana kamu? Rati! Pengawal! Pengawal! Apa kamu melihat cukup keluar dari kamar ini semalam? Ampun Kanjeng, hamba sama sekali tidak melihat Tuan Putri keluar dari kamar ini semalam. Kalau begitu, cari di seluruh tempat ini. Sekarang juga, cari! Daulat Kanjeng. Ada apa kamu? Kenapa sampai teriak seperti ini? Cucuku hilang. Bagaimana mungkin bisa hilang? Itu dia. Aku khawatir diculik oleh pasti-pasti. Di Bangkaran. Cari cucuku sekarang juga. Cepat! Pasti terjadi sesuatu dengan cucuku. Aku harus menemukannya. Kamu dengar sendiri kan? Perempuan gila itu hilang. Ini benar-benar kabar yang sangat mengembirakan buat kita. Ya kan? Iya, Biung. Aku juga berharap dia hilang selamanya. Biar aku bisa menjadi anak angkat Tatini dan kita akan tinggal di sini. Ya, kamu benar. Kamu tahu, cari makan di luar itu susah. Jadi mulai saat ini, kita harus bisa mengambil hati si gila itu. Ya, supaya dia menyukaimu, lalu kamu diangkat menjadi anak dia. Ya kan? Iya, Biung. Aku setuju. Tunggu apa lagi, Biung? Ayo cepat, kita harus mendekati dia sekarang. Ayo. Ya. Biung, saat ini bukanlah kehancuran, tapi semua ini awal kebangkitanku. Aku berjanji, aku akan merebut kembali kadipaten itu. Aku bersumpah. Jangan lepas juga. Bagaimana ini? Perancangan. Dari kemarin aku tidak makan gara-gara suling ini. Bawa apa ini? Enak sekali. Ayo Le, kamu makan Le dulu deh. Kamu anak siapa Le? Kamu lapar? Kamu mau apa? Mau ayam? Kamu mau makan lapar? Biung? Ayo makanlah, Dek. Kasih satu. Ini makan. Ayo buka dulu selulingnya ya. Mau keras Biung. Ayo makanlah, Dek. Ayo, ini ayam Le. Ayo Le. Biung, tolong. Mau keras sekali. Mau keras sih Biung ini. Aku lapar. Aku tidak bisa makan. Ayo Le, dibuka Le. Kamu mau makan. Bicara apa? Aku tidak mengerti. Kamu meminta aku seruling ini dilepas ya? Bisa saja, tapi kamu harus memainkannya dulu, baru seruling ini bisa terlepas. Jangan-jangan tadi Hei,
cepat geledah. Rati, kemana saja kamu? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Maafkan aku, Arya. Aku pergi tanpa pamit. Aku harus menjenguk temanku yang sedang sakit di Banyu Biru. Baiklah, aku mengerti. Tapi perlu kamu ketahui, Rati. Selama kamu pergi, banyak sekali peristiwa yang terjadi di sini. Kanjeng Temunggung Kubo Winarang kembali berkuasa di kadipaten ini. Dan Respati telah terusir. Apa? Kalau begitu, di mana Kanjeng Kubo Winarang sekarang? Aku harus segera menemuinya. Rati, ada perlu apa kamu kesini? Ampun Kanjeng, kedatangan hamba ke sini hanya untuk mengucapkan selamat pada Kanjeng. Beberapa waktu ini hamba tidak sedang berada di Manguntur, jadi hamba tidak tahu perkembangan apa saja yang ada. Tapi hamba bersyukur, sekarang Kanjeng sudah berhasil menguasai kadipaten ini lagi. Selamat Kanjeng. Terima kasih, Rati. Aku juga senang melihatmu kembali ke sini. Aku akan seperti cucuku sendiri. Terima kasih Kanjeng, hamba senang mendengarnya. Tapi bicara tentang cucu Kanjeng, hamba mendengar dia hilang lagi. Hamba turut menyesal Kanjeng. Pasti Kanjeng sangat mencemaskannya. Tentu saja. Aku mencemaskan juga. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Aku yakin dia baik-baik saja. Dia barangkali pergi karena punya satu alasan. Dan aku yakin jika saja tiba, dia pasti akan kembali ke sini. Sebenarnya apa hubungan Ari Rati dengan Kanjeng Temunggung? Kenapa mereka seperti sangat parah? Seperti kakek dan cucu yang sebenarnya. Aneh. Rati, dari mana saja kamu? Keadaan kadipaten sedang genting. Kenapa kamu tiba-tiba saja menghilang? Ada apa, Rati? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu masih marah pada Bopo? Ada apa sebenarnya, Rati? Ayo katakan. Apa ini ada hubungannya dengan yang kamu bilang kalau Bopo sudah membohongi kamu? Kalau memang iya, coba katakan. Apa yang sudah Bopo lakukan sehingga membuat kamu seperti ini? Tidak ada apa-apa, Bopo. Jangan bohong, Rati. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu tidak mau bicara pada Bopo? Ayo katakan, Rati. Bopo tidak akan marah. Benar, Bopo, tidak ada apa-apa. Hanya saja, aku merasa Bopo tidak menyayangiku lagi. Kenapa kamu bicara seperti itu, Rati? Kamu adalah putri Bopo satu-satunya. Kamu adalah segalanya, Rati. Bahkan Bopo rela menyerahkan nyawa Bopo hanya demi kamu. Jadi bagaimana mungkin Bopo tidak menyayangimu lagi? Ucapanmu itu betul-betul membuat hati Bopo sakit. Maafkan Rati, Bopo. Maafkan aku. Aku sudah bersalah pada Bopo. Ya sudah. Bopo akan selalu menyayangimu, Rati. Selamanya. Bopo benar-benar menyayangiku. Tidak seharusnya aku bersikap dingin padanya. Sementara aku banyak berutang budi pada Bopo yang sudah merawat dan menjagaku selama ini. Tapi aku juga tidak mungkin memberitahu Bopo siapa aku sebenarnya. Aku tidak ingin hubunganku dengan Bopo jadi hancur. Maafkan aku. Dewa Jagat Batara, apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Haruskah aku kembali ke Kadipaten atau tetap bersembunyi di sini? Tapi kalau aku tetap seperti ini, untuk apa? Bukannya sekarang keadaan sudah normal seperti semula. Dan aku juga sudah sangat merindukan istri dan putriku. Tapi bagaimana kalau mereka tidak menerima kedatanganku? Pria bertopeng? Maafkan hamba, Kanjeng. Kalau kedatangan hamba telah membuat Kanjeng kaget,
Tidak apa-apa. Aku malah senang melihatmu. Karena sebenarnya aku berencana ingin menemuimu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku atas apa yang telah kamu lakukan padaku. Sebagai rasa terima kasihku, kamu boleh minta apa saja sebagai hadiah. Ayo katakan, apa yang kamu inginkan? Aku akan berusaha untuk mengabulkan. Tidak perlu, Kanjeng. Kedatangan hamba ke sini cuma meminta bantuan. Bantuan? Bantuan apa? Biarkan. Romo. Tenanglah, Romo. Ini aku Respati, Romo. Bohong. Kamu adalah Biakta. Dan kamu tidak bisa mencelakaiku lagi. Tidak. Maafkan aku, Romo. Siapa kamu sebenarnya? Seperti yang kukatakan tadi, Romo. Aku Respati putramu. Tidak mungkin. Kamu jangan membohongiku. Putraku Respati sudah mati dibunuh Biakta dan jatuh ke dalam jurang. Romo benar. Aku memang jatuh ke dalam jurang, Romo. Tapi aku tidak mati. Pada saat aku jatuh ke dalam jurang, aku berhasil memegang sebatang kayu. Dari situlah aku selamat, Romo. Kalau kamu benar-benar Respati, kamu pasti tahu sesuatu tentang dia yang tidak diketahui orang lain selain aku dan dia. Tentu saja, Romo. Apa Romo masih ingat saat aku umur 8 tahun? Pada saat itu, Romo membantuku untuk menguburkan satu batang anak panah. Dan Romo bilang, kalau anak panah itu adalah simbol kesatria. Dan Romo ingin sekali aku menjadi kesatria yang hebat. Aku tahu Romo belum percaya kepadaku. Bagaimana kalau aku memberitahu satu rahasia besar? Ini tentang putriku, Romo. Dia adalah Narirati. Kamu benar-benar putraku Respati. Iya, Romo. Maafkan Romo. Maafkan Romo. Romo senang. Romo senang. Kamu masih hidup. Jadi selama ini kamu yang melindungi kami semua dengan menyamar sebagai pria bertopeng. Kenapa kamu tidak mengatakan pada Romo? Anda saja Romo tahu. Iya, Romo. Tapi semua itu sudah tidak penting lagi. Sekarang ini aku sudah berada di hadapan Romo. Ya, kamu benar. Tapi yang penting kita sudah bisa berkumpul kembali di sini. Oh ya, tadi kamu bilang ingin minta bantuan sama Romo. Bantuan apa? Istri dan putriku, Romo. Tolong pertemukan aku dengan mereka. Rati, aku senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Karena aku merasa kamu seperti putriku. Tapi putriku itu sudah pergi. Dia sudah pergi meninggalkan aku. Itu tidak benar, Kanjeng. Putri Kanjeng tidak pernah meninggalkan Kanjeng. Dia selalu di sini, selalu menemani Kanjeng. Benarkah? Kalau begitu, kamu juga tidak boleh meninggalkan aku. Karena kamu adalah putriku. Aku sayang sekali pada kamu. Aku juga sangat menyayangi Kanjeng Putri. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu meninggalkan aku lagi. Aku akan terus memelukmu seperti ini. Apa kamu yakin itu benar-benar Respati? Tentu saja. Aku Romonya. Aku tidak salah lagi mengenalinya. Respati masih hidup. Percayalah. Dia benar-benar Respati.
Dia ingin ketemu istri dan anaknya. Aku harap kamu bisa mengabulkan keinginannya. Baiklah. Kalau begitu, suruh dia menunggu. Nanti pada saat yang tepat, aku pertemukan mereka. Seperti yang kalian lihat, di sampingku ini adalah putraku Respati. Sang Hyang Widi telah melindungi nyawanya dan membiarkannya dia tetap hidup. Aku berharap dengan kembalinya dia di sini akan membuat kemakmuran dan kemajuan di Kadipaten Kurawan. Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Apa kamu bilang Pangeran Respati asli masih hidup? Itulah yang hamba dengar, Kanjeng. Jangan-jangan yang kali ini muncul pun bukan Respati yang asli, tapi Biakta yang menyamar. Kalau benar begitu, dia pasti akan menghasut Dana Diaksa untuk menguasai dan menyerang kita lagi. Kita tidak boleh berprasangka buruk dulu. Apalagi sekarang, Tumenggung dan Diaksa sedang bergembira karena putranya sudah kembali. Sebaiknya kita jangan memicu perselisihan dan harus lebih berhati-hati. Aku yakin ini pasti taktik Biakta. Dia pasti berniat untuk menyerang wilayahku lagi. Aku tidak boleh membiarkannya begitu saja. Aku harus segera mencari cara mencegahnya. Aku takut sekarang ini yang muncul bukanlah Respati yang asli, melainkan Biakta yang menyamar untuk membalas dendam pada kita semua. Bandawa, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Hamba juga tidak yakin, Kanjeng Putri. Dia itu adalah Kanjeng Respati yang asli. Karena setahu hamba, Kanjeng Respati yang asli sudah dibunuh oleh saudara kembarnya sendiri, Biakta. Tapi kalau Kanjeng Dana Diaksa sudah mengumumkan dia itu adalah Kanjeng Respati yang asli, maka hamba tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mempercayainya. Tapi Bandawa, Hamba tahu apa yang dipikirkan Kanjeng Putri. Sekarang ini yang bisa kita lakukan hanyalah berhati-hati. Kalau benar ternyata dia adalah Biakta, maka Nari Rati pun akan dalam bahaya. Aku harus melindunginya. Romo, aku mohon doa restu Romo. Aku akan menjemput istriku Dewi Padmini dan bawanya kemari. Pergilah, bawalah istrimu ke hadapan Romo. Jaga ucapan kamu. Kalau sampai ada yang mendengar perkataan kamu, bisa-bisa mati kita. Aduh, malang sekali nasibku jadi anak biung. Coba kalau aku ini bukan anak biung, pasti aku jadi seorang putri sekarang. Heh, tapi kenyataannya kamu itu anak biung. Sudah jangan marah-marah. Ayo rapikan. Au! Aduh. Makanya, nurut biung. Harus rapikan. Apa-apaan ini? Kenapa semuanya masih berantakan? Apa saja kerja kalian? Ini Aku tidak mau dengar satu alasan pun dari kalian. Cepat semua selesaikan. Kalau tidak, aku pastikan kalian akan dihukum. Mengerti? baik. Baik. Ayo. Kanjeng cantik sekali hari ini. Bagaimana Pak Nini? Apa kamu sudah siap? Sudah Kanjeng. Sayang, tolong antarkan Pak Mini ke pendopo. Maaf Kanjeng, sebenarnya siapa yang mau datang? Sepertinya tamu itu sangat istimewa. Memang tamu istimewa. Dia adalah bopomu. Romoku? Iya. Tapi bukannya dia sudah... Tidak, dia belum mati. Dia berhasil menyelamatkan diri dari cengkeraman Biakta. Dan yang tidak kita duga sebelumnya, bahwa pria bertopeng itu adalah Respati Romomu. Jadi pria bertopeng itu Romoku? Iya. Sekarang dia sudah kembali dan ingin mengajak biungmu tinggal di Kurawan. Jagat Dewa Batara, terima kasih karena engkau telah menyelamatkan Romoku. Rati, mulai hari ini biungmu akan tinggal bersama Romomu di Kurawan.
Yang mengharapkan kamu tetap tinggal di sini demi penyamaran kamu. Kamu tidak keberatan? Sama sekali tidak, Eyang. Aku justru senang jika Byung dan Romo bisa kembali bersatu. Karena selama ini sepertinya Byung tersiksa sekali hidup tanpa Romo. Suamiku, Istriku, suamiku. Kakak. Akhirnya kamu kembali juga. Aku sangat merindukan kamu. Putri kita. Dia sudah kembali menemuiku. Tapi sekarang dia pergi lagi. Dia meninggalkan aku. tenanglah. Aku yakin dia pasti baik-baik saja. Dia bisa menjaga dirinya. Putri kita tidak kemana-mana, Padmini. Dia ada di dekat kita. Seandainya saja aku bisa memeluknya juga, pasti kebahagiaan ini akan semakin terasa. Aku bisa bersatu dengan istri dan putriku. Rati, putriku. Romo, Romo sangat merindukanmu. Maafkan aku, Rati. Selama ini, aku tidak bisa menjagamu dengan baik. tidak Romo. Romo adalah bopo terbaikku. Walaupun aku baru bisa melihat Romo sekarang. Dan aku sekarang senang. Keadaan sudah semakin membaik dan kita bisa berkumpul lagi. Aku juga akan semakin senang kalau seandainya Romo mau menjaga dan melindungi Byungku. Karena Byung sangat tersiksa semenjak berpisah dari Romo. Iya, Rati. Kakak? Padmini, Aku mencarimu dari tadi. Aku pikir kamu akan meninggalkanku lagi. tenanglah, Padmini. Sampai kapanpun kita bersama selamanya. Kalau begitu kita keluar. Karena Romo sudah menunggumu dari tadi. Ayo. Selamat berbahagia Byung dan Romo. Aku akan selalu mendoakan kalian. Kacau! Ini semua benar-benar kacau. Ternyata orang itu benar-benar Respati yang asli. Aduh, kalau begini caranya kita bisa terusir dari kadipaten ini, Bang Odi. Byung tidak mau bisa digembel lagi, tidak mau. Aduh, kesempatan Byung mendekati Respati palsu sudah gagal. Sekarang, untuk mendekati Respati yang asli juga tidak ada. Karena dia sudah kembali kepada si gila Padmini. Masa Byung seumur hidup harus menjadi istri Rekuru yang tidak ada kuasa apapun? Kalau Byung gagal, kan masih ada aku. Aku ini tidak sebodoh Byung. Aku akan mendapatkan Bandawa atau Dwi Pangga. Dan aku tidak akan menjadi pembantu seumur hidupku. Ya. Kamu benar. Harapan Byung hanya kamu. Untuk itu, kamu harus bekerja keras untuk membuat mereka berdua jatuh dalam pelukan. Tenang saja. Aku sudah punya rencana. Kita sudah mencarinya kemana-mana. Tapi tidak juga menemukan putrinya, Pak. Kemana lagi kita harus mencari? Apa yang kamu pikirkan?
Aku sedang membayangkan bagaimana di Istana Manguntur saat ini sedang mengadakan acara pesta penyambutan Kamas. Pasti meriah sekali. Iya, kamu benar. Mereka pasti sedang bahagia. Ya. Malam sekali nasib kita ya, Mas. Mereka sedang menikmati acara pesta. Tapi kita malah sedang mencari anaknya Padmini yang sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Romo, aku mohon doa restu Romo. Aku akan membawa Padmini tinggal di Kurawan. Baiklah, aku serahkan Padmini kepadamu. Lindungi dia dan bahagiakan dia. Romo tidak perlu khawatir. Aku pasti akan menjaga amanat Romo. Permisi, Romo. Silakan. Tapi meskipun kamu seorang dayang, tapi aku sayang sekali pada kamu. Aku sudah menganggap kamu seperti putriku sendiri. Hamba juga sangat menyayangi Kanjeng. Kalau begitu, maukah kamu ikut denganku? Kamu mau tinggal di Kadipaten Kurawan? Maaf Kanjeng, tempat hamba di Kadipaten ini, hamba harus mengurus Kanjeng Kebo Winarang. Sekali lagi hamba minta maaf. Kamu harus janji pada aku. Kamu harus sering menemuiku di sana. Iya Kanjeng, hamba janji. Aku pasti akan sangat merindukan Biung. Aku ingin sekali bisa terus bersama Biung. Tapi semua itu tidak mungkin. Masih ada yang harus aku lakukan sekarang ini. Bagaimana Padmini? Apa kamu sudah siap? Sudah kakak. Baiklah. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga Padmini dengan baik. Ayo. Dia itu pasti bukan Sepati yang asli. Dia itu Biakta yang sudah menipu kita semua. Jaga sikapmu, Pangeran. Kita di sini karena diundang dan diaksa. Jangan sampai kamu membuat kekacauan. Mohon perhatian semuanya. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Acara ini adalah acara kembali putraku ke Kadipaten ini. Dan juga bersatunya putraku dengan istrinya Padmini. Dan ada satu lagi, Bandawa. Kemarilah. Daulakan. Di hadapan semua orang ini, aku memintamu untuk menjadi kepala prajurit di Kadipaten ini. Apa kamu bersedia, Bandawa? Hamba bersedia, kan? Kamu sedang memikirkan Biung Murang. Kamu sedih karena berpisah dengan Biungmu? Anak mana yang tidak sedih jika berpisah dengan Biung? Apalagi, aku baru tahu siapa Biung kandungku sebenarnya. Tapi aku tetap bahagia. Karena sekarang Biung bisa bersatu kembali dengan Romo. Lagi pula, kapanpun aku mau, aku bisa saja mengunjungi Biung. Biakta memang licik. Kemarin dia diusir dari Manguntur. Sekarang dia sudah kembali ke Kadipaten Kurawan. Dan berhasil meyakinkan Paman dan Biasa kalau dia Sepati yang asli. Dia saja.
Aku akan membuktikan siapa dia sebenarnya. Kamu jangan bodoh. Perbuatanmu membuktikan siapa dia sebenarnya. Itu sangat berpengaruh sangat besar. Dan aku yakin, Paman Kebowinara juga tidak akan setuju dengan itu. Bisa-bisa kamu dituduh mencemarkan nama baik Respati. Kamu mencegahku karena Romomu tinggal di Manguntul kan? Kamu tidak mau perbuatanku akan berpengaruh terhadap Romomu. Kamu takutkan Romomu diusir lagi dari Manguntul. Iya kan Laksmi? Tidak, aku tidak pernah berpikiran seperti itu. Ini hanya menyadarkanmu, Pangeran. Kamu ini pangeran. Jangan melakukan hal bodoh. Tapi terserah. Kalau kamu tetap mau melakukan itu, kamu sendiri yang akan hancur. Hebat sekali. Dua tenaga dalam menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Kalian adalah murid yang Paman banggakan. Terima kasih, Guru. Cahaya bulan selalu menerangi langkahmu. Wajah berserimu selalu terangi hatimu. Kedatanganmu selalu kutunggu. Oh, gadis cantik. Akhirnya kamu datang juga. Rati, dari mana saja kamu? Aku habis dari rumah Pak Lastri. Pak Lastri? Saat ini dia ada di sana. Menunggumu di kamarmu. Pak Lastri ada di kamarku. Jujurlah, Rati. Kamu habis menemui Dimas Kamandanu, kan? Kamu sudah pulang, Rati? Kanjeng, Kanjeng, Apa kamu sudah mendapatkan bunga pancawarna itu? maaf Kanjeng, hamba sudah mencarinya tapi tidak ketemu. Kanjeng membutuhkan daun pancawarna. Ah iya, aku sangat membutuhkan daun itu. Makanya aku minta tolong ke Rati. Tapi ternyata tidak berhasil. Kalau memang Kanjeng bersedia, hamba akan membantu mencarinya. Terima kasih, Dipangga. Rati, kamu dari mana saja, Rati? Aku sudah menunggumu dari tadi. Selama ini kamu kemana? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Dan sekarang, saat kamu kembali, kamu pun tidak memberitahu aku. Sebenarnya apa yang kamu rahasiakan dari aku? Maafkan aku, Pak Lastri. Kemarin, aku memang pergi diam-diam. Karena aku mendapat tugas dari Kanjeng Kebowinarang. Dan tugas itu sangat rahasia. Aku bahkan tidak boleh memberitahukan siapapun, termasuk kamu. Tidak apa-apa, Rati. Syukurlah, yang penting kamu sekarang baik-baik saja. Itu sudah cukup membuatku senang. Ini masih tidur. Dia pikir dia putri apa? Bangun seenaknya.
Baik, Parwati. Aku bangun. Aku pasti akan mengerjakan semua tugas-tugasku. Kok aneh? Disuruh bangun malah kesenangan. Kalau memang dia terbukti bersalah, dia harus dihukum. Sebagai hukuman, kamu harus mengembalikan semua yang kamu ambil. Dan seluruh hartamu Punggawa harus dibagikan kepada rakyat secara adil. Terima kasih Kanjeng. Terima kasih Kanjeng. Pergilah. Romo benar-benar salut dengan kamu, Respati. Kamu bisa memimpin secara tegas. Romo rasa sekarang sudah saatnya kamu menggantikan Romo sebagai pemimpin di Kadipaten ini. Romo sudah tua. Romo sudah lelah. Aku akan memikirkan permintaan Romo. Romo berharap kamu tidak menolak permintaan Romo. Rati, menurut Eyang usiamu sudah cukup. Jadi ini saatnya bagimu untuk menentukan pilihan memilih calon suami. Saat ini ada dua pria yang berusaha mendekatimu, Pandawa sama Dwi Pangga. Keduanya hebat. Menurut kamu siapa yang akan menjadi pilihan kamu? Saat ini, hatiku hanya tertuju pada satu orang, yaitu Bandawa. Eyang juga setuju dengan pilihanmu. Pandawa orangnya begitu bertanggung jawab dan dia juga hebat. Lagi pula, dia tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi kalau kamu menikah dengan dia, kamu tidak perlu menjelaskan siapa diri kamu. Wajahmu yang cantik selalu memberi keindahan di hatiku. Senyuman indah bak rembulan, tawamu selalu mengganggu pikiranku. Oh Rati, dengan puisi ini, aku minta kamu untuk menjadi pendamping hidupku. Temani aku, isi hatiku, sampai ajal menjemputku. Terimalah. Maafkan aku, Ayah. Tapi aku tidak bisa menerima cinta kamu. Karena aku hanya mencintai Bandawa. Rati, aku mohon, terimalah cintaku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu, Rati. Aku berjanji akan kuberikan apapun yang kamu mau. Sekali lagi, Arya, aku minta maaf. Aku tidak bisa. Aku hanya mencintai Bandawa dan itu tidak akan bisa digantikan. Rati,
sangat mencintaimu. Aku rela korbankan jiwa dan ragaku hanya untuk mendapatkan cintamu. Tapi mengapa? Mengapa kau tolak cintaku, Rati? Aku tidak bisa. Rati! Rati! Aku sangat mencintaimu, Rati! Sadarkah kamu? Oh, Rati. Aku mohon. Aduh, Biung! Dia berisik sekali! Aku pusing mendengarnya. Tolong suruh dia berhenti. Kamu pikir kamu saja yang pusing? Biung lebih pusing lagi. Aduh, tapi kita bisa bagaimana lagi? Mau marahi dia? Yang ada kita malah dihukum sama dia. Aduh! Mencintaimu, Rati. Tapi mengapa? Mengapa kamu tolak cintaku, Rati? Mengapa kamu pilih si bodoh Kamandanu? Aku mencintaimu dengan sangat tulus, Rati. Kenapa? Kenapa kalian lihat? Hei, gadis cantik. Perlu kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Rasanya hidup ini tak berarti apa-apa tanpamu. Lebih baik aku mati saja. Dari Rati, aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu, Rati. Akan kubuktikan bahwa cintaku bukanlah cinta yang biasa. Aku akan jatuhkan diriku ke jurang, Rati. Rati. Selamat tinggal, Nari Rati. Apa yang Kang Mas lakukan? Kalau sampai Kang Mas benar-benar mati di jurang ini, bagaimana dengan anak dan istri Kang Mas? Mereka masih membutuhkanmu. Dimas, kamu tidak perlu menasihatiku. Aku begini juga karenamu. Kamu menghancurkan hidupku dengan merebut dari Rati. Ya!
Kuasai dirimu, Kang Mas. Jangan emosi seperti ini. Mati kamu nih, Mas. Kang Mas. Ini semua gara-gara aku, Bandawa. Arya jadi seperti ini karena aku menolak. Kasihan sekali, Arya. Jangan salahkan dirimu, Rati. Kamu tidak salah. Kang Mas Dwi Panggala yang tidak bisa menerima kenyataannya. Sekarang ini, kita harus menyadarkannya agar dia tidak semakin terpuruk. Hanya karena cintanya ditolak oleh Rati. Karena bagaimanapun, dia harus ingat dengan anak dan istrinya. Mereka masih sangat membutuhkan dan mencintai Kang Mas Dwi Panggala. Tapi bagaimana caranya, Bandawa? Saat ini, dia pasti tidak akan mendengarkan semua nasihat kita. Mari Rati, kita keluar. Mari Tapi. Aku masih hidup. Kamandanu tidak membunuhku. Padahal jelas-jelas aku menyerangnya. Baguslah. Kalau memang dia tidak ingin membunuhku, aku akan buat dia merasakan sakit hati seperti apa yang aku rasa. Aku akan merebut Rati. Kali ini Rati tidak akan bisa menolakku. Arya, kenapa kamu lepaskan aku, Arya? Diamlah Rati, kamu harus menjadi milikku. Rati, mau kemana kamu? Prajurit, tolong! Ada apa ini? Dia menyeliap masuk kamarku. Sekarang tolong bawa dia keluar. Ayo, lepaskan nih, lepaskan. Tunggu. Tolong jangan membicarakan dia. Dan jangan katakan hal ini pada siapapun. Baikkan juga, Putri. Lagi-lagi usahaku untuk mendapatkan Rati gagal. Tapi aku tidak menyangka ternyata Rati hebat juga. Dia bisa mengalahkanku. Apa Dimas Kamandanu mengajarinya ilmu bela diri? Tapi untuk apa dia yang belajar ilmu bela diri? Waktu itu Rati sempat selama beberapa hari menghilang. Apa selama dia menghilang dia belajar ilmu bela diri? Dengan siapa? Dengan Kamandanu? Tidak. Tidak mungkin. Saat itu Kamandanu berada di tempat bentar. Jadi dia tidak mungkin mengajari Rati. Dan lagi, saat Rati menghilang, putri dari Manguntur muncul. Dan waktu putri Manguntur pergi, Rati kembali tanpa alasan. Jangan-jangan mau apa kamu datang ke sini?
Paman, ada yang ingin aku tanyakan kepada Paman. Apa betul Narirati itu benar-benar putri kandung dari Paman? Buat apa kamu menanyakan hal itu? Tolong jawab saja pertanyaanku, Paman. Dia benar-benar putri kandungmu atau bukan? Tentu saja. Narirati adalah putri kandung. Paman tidak berbohong padaku, kan? Sudah sangat jelas. Narirati adalah putri kandungku dari istriku yang pertama. Baiklah. Maaf telah mengganggu Paman. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba Arya dipantau menanyakan tentang Narirati? Waktu itu Narirati juga bilang kalau aku sudah membohongi, dan sekarang Arya dipantau bertanya tentang Narirati bahwa dia anak kandungku atau bukan. Kamu adalah putri Bopo satu-satunya. Kamu adalah segalanya, Rati. Bahkan Bopo rela menyerahkan nyawa Bopo hanya demi kamu. Jadi bagaimana mungkin Bopo tidak menyayangimu lagi? Ucapanmu itu betul-betul membuat hati Bopo sakit. Maafkan Rati, Bopo. Maafkan aku. Aku sudah bersalah pada Bopo. Ya sudah. Bopo akan selalu menyayangimu, Rati. Bagaimana ini? Apa ini saatnya aku harus mengungkapkan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya? Tapi bagaimana nanti kalau dia tidak bisa menerima kenyataannya? Dia pasti marah dan sangat membenciku kalau aku sudah membohonginya. Aduh, bukannya jadi ratu di kadipaten ini malah jadi tukang ngelapin pajangan. Aduh Gusti, kapan nasibku bisa berubah? Selalu saja kemalangan yang menimpaku. Bibi istri dari Paman Rekburu, kan? Seharusnya Bibi tahu semua tentang Paman. Apa Bibi tahu siapa yang membantu kelahiran Narirati? Ya tahulah. Tuh, dukun beranak yang tinggal di ujung desa Sindang Biru. Memangnya kenapa kamu menanyakan hal itu? Tidak. Aku hanya ingin mengetahui lebih jauh mengenai calon mertuaku. Apa? Calon mertua? Ada apa, Tuan? Permisi, Bibi. Aku tadi bertanya pada salah satu penduduk di jalan. Katanya satu-satunya dukun beranak yang ada di kampung ini tinggal di sini. Benar, saya sendiri. Apa istri Tuan akan melahirkan? Bukan. Aku kemari hanya ingin menanyakan sesuatu hal. Apakah Bibi kenal dengan Paman Rekburu? Iya, saya kenal sama Rekburu. Saya pernah membantu istrinya melahirkan. Anaknya perempuan, tapi sayang, anaknya meninggal. Meninggal? Iya. Jika Rati memang bukan anak dari Rekburu, berarti kemungkinan besar dia adalah putri Manguntur yang asli. Sepintar-pintarnya bangkai ditutup, pasti akan tercium juga.
apalagi kamu. Paman, aku sekarang sudah tahu siapa Narirati. Dia bukan anak kandung Paman, kan? Jangan bicara sembarangan, Kang. Siapa yang bilang kalau Narirati itu bukan putri kandungku? Dukun beranak yang membantu istri Paman melahirkan. Dia bilang putri Paman meninggal pada saat itu. Berarti Narirati bukan anak kandung Paman. Paman kenapa? Kenapa tiba-tiba pucat? Apa aku benar? Bagaimana dia bisa tahu semuanya? Ini benar-benar berbahaya. Aku harus menemui dukun beranak itu dan pastikan kalau dia tidak bicara apa-apa dengan Dipangga. Aku harus menemui dukun beranak itu dan pastikan kalau dia tidak bicara apa-apa pada Dwi Pangga. Betul, Kisar. Kalau Tuan mau mencarinya, percuma, Tuan. Dia sudah tidak ada di sini lagi, Tuan. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak tahu kemana dia pergi. Dia sudah tiba-tiba hilang, Tuan. Permisi, Tuan. Menghilang? Apa? Kang Mas Dwi Pangga mau memperkosamu? Apa? Kang Mas Dwi Pangga mau memperkosamu? Tapi kamu tidak apa-apa kan, Rati? Apa dia menyakitimu? Kamu jangan khawatir, Bandawa. Aku baik-baik saja. Aku bisa mengatasinya sebelum dia menyakiti. Tapi Rati, kamu juga harus hati-hati. Aku mengerti, Bandawa. Aku pasti akan lebih hati-hati. Jangan sampai ada yang tahu kalau kamu bisa ilmu kanuragan. Kalau itu terjadi, penyamaranmu akan terbongkar. Aku mengerti, Bandawa. Kita sama-sama memiliki tugas, dan aku bisa memahami itu. Maafkan aku, Rati. Karena aku tidak selalu bisa menjagamu. Apa Arya Dwi Pangga pernah menanyakan sesuatu padamu? Jati dirimu misalnya. Tidak, Buku. Memangnya ada apa? Mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati dengannya. Kamu harus jaga jarak. Memangnya ada apa, Buku? Tidak ada apa-apa. Bopo hanya minta kamu harus lebih berhati-hati. Ya sudah, istirahat. Tabib!
Kanjeng memanggilku. Tabib, tiba-tiba hari ini menantuku menggigil dan muntah-muntah. Tolong sembuhkan dia. Kalau kamu bisa menyembuhkannya, kamu akan kuberi imbalan yang besar. Tolong sembuhkan, Tabib. Hamba mengerti kekhawatiran Kanjeng. Hamba mohon, Kanjeng Temenggung dan Kanjeng Respati bisa keluar sejenak. Biar hamba yang memeriksa Putri Tati. Silakan, Tabib. Tenang, Pak. Aku langsung setelah itu aku masuk. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari penyakit Kanjeng Putri ini. Kanjeng Putri hanya perlu istirahat yang cukup. Hal ini dialami hanya untuk mendapatkan harta yang tak ternilai dari Sang Yang Widi. Saya tak terhingga. Bagaimana? Apa yang dikatakan tadi itu? Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi sebaliknya, sebentar lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang bertambah. Aku hamil. Hamil? Apa? Kamu hamil? Iya, Romo. Oh, jaga Dewa Batara. Terima kasih telah memberi kami kebahagiaan. Aku harap cucuku ini seorang laki-laki yang akan menjadi penerus tahtaku kelak. Mulai saat ini kamu harus banyak istirahat, Padmini, untuk menjaga calon cucuku. Kabar berita gembira ini akan aku sampaikan pada romomu dan seluruh rakyat Manguntur. Aku akan mengutus orang untuk menyampaikan berita gembira ini. Tumben kamu peka dan berhasil menepis batu itu. Hah? Loh. Kenapa kamu cemberut? Ini kenapa ini? Kenapa? Mulutmu, hah? Kenapa? Kok bisa jontor seperti itu? Ini semua gara-gara Krishna, Bopo. Dasar dumpet! Krishna lagi. Pasti kamu kalah ya sama dia ya? Hah? Kalah ya? Dasar anak bodoh. Sama Krishna saja kalah. Apalagi melawan orang lain. Ini bukan gara-gara aku tidak betis, Bopo. Krishna itu licik. Dia selalu menyerang kalau aku tidak siap. Makanya, Bopo sekali-sekali bantuin aku. Bopo akan membantumu. Tapi ingat, kalau kamu kalah lagi, Bopo akan menghukummu. Itu kain apa, Bopo? Ini adalah kain biungmu. Waktu kamu bayi, kalau kamu menggunakan kain ini, tubuhmu akan menghilang dan orang lain tak akan melihat kamu. Ini. Kanza, awas kamu ya. Kalau kamu sampai merobek kain itu, Bopo akan menghukummu. Tenang saja, Bopo. Menyesal aku mengasih kain itu. Setan!
siapa ya yang mencoloknya? Aduh! Aku takut! Jangan-jangan... Setan! Emang enak Bagaimana ini Bapak Kepala Adat? Kami benar-benar merasa terganggu dengan setan itu. Dia selalu menakut-nakuti kami semua. Bahkan dagangan sayur kita jadi hancur gara-gara setan itu. Tapi setan itu seperti mengamuk. Aku mengerti sekarang. Setan itu adalah penunggu kampung sini. Dia mengamuk karena kurang sajian dari kita semua. Atau mungkin ada yang sudah mengganggu ketenangan. Aku akan cari cara untuk membuat kembalinya tenang. Tapi sebelum aku menemukan caranya, kalian kembalilah ke rumah masing-masing. Hari sudah sore, aku takut setan itu akan semakin mengamuk. Laras? Kenapa kamu seperti ketakutan begitu, Laras? Sebaiknya cepatlah pulang, Krishna. Keadaan di desa kami sedang kacau. Setan penunggu kampung sedang mengamuk dan mengganggu kami semua. Setan? Mana mungkin ada setan sore-sore begini? Lagi pula, aku baru tahu di kampung kamu ada penunggunya. Kamu harus percaya aku, Krishna. Tadi aja setan mengganggu kami semua. Sudahlah, jangan banyak tanya. Cepatlah pulang. Masa iya sih? Belum ada yang makan. Krishna, saatnya aku menjahilimu. Pasti kamu lari ketakutan kan? Ayo domba-dombaku makan semua. Ayo domba-dombaku, ayo makan. Apa ini setan yang dibilang Laras? Rupanya dugaanku benar. Semua ini bukan ulah setan. Tapi ada yang sengaja jahil menakuti semuanya. Dan aku tahu siapa dia. Apa ini setan yang dibilang Laras? Rupanya dugaanku benar. Semua ini bukan ulah setan. Tapi ada yang sengaja jahil menakuti semuanya. Dan aku tahu siapa dia. Aduh! 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 Rupanya kau telah menjahili semuanya. Kamu benar-benar nakal. Kembalikan kain itu. Kain itu milik aku. Ambil saja kalau bisa. Hei, tunggu. Hamba diutus ke sini untuk menyampaikan kepada Kanjeng Tumenggung bahwa Kanjeng Putri Padmini pada saat ini sedang mengandung. Padmini mengandung? Dan hamba juga ingin menyampaikan bahwa Kanjeng Respati dan Kanjeng Putri Padmini akan segera datang ke kadipaten ini untuk menemui Kanjeng Tumenggung. Rasanya aku tidak sabar bertemu dengan mereka. Di Bangkara, tolong perintahkan kepada seluruh Dayak untuk menyambut acara kedatangan mereka.
Semua masyarakat Manguntur harus merasakan kebahagiaan ini. Celaka. Jika sampai anak terkutuk itu lahir, maka hancurlah semua impianku untuk menjadi tumenggung di kadipaten ini. Kau benar-benar sial gitu. Yang satu saja belum berhasil kita menemukannya. Sekarang sudah ada calon bayi yang akan lahir dari rahim Padmini. Ya, ini memang benar-benar tidak bisa dibiarkan. Bagaimana kalau Padmini itu melahirkan bayi laki-laki? Posisi Kang Mas untuk merebut kadipaten ini bisa terancam lagi. Kang Mas, sesuatu. Emangnya kita mau selamanya menjadi budak setua itu? Bagaimana bicara? Aku harus mengumpulkan bayi sebelum dia lahir. Sebentar lagi aku akan segera punya adik, Eyang. Rasanya tidak sabar menanti dia melahirkan adikku. Tapi meskipun adikku lahir nanti, belum tentu aku bisa memeluk dan menggendongnya. Yang mengerti perasaanmu. Menurut Eyang, ini saatnya tepat untukmu menghentikan sandiwara ini. Jadilah Putri Manguntur sejati. Rasakan semua kebahagiaan ini, Rati. Tidak, Eyang. Aku tidak bisa. Kenapa tidak, Rati? Kenapa tidak? Kenapa kamu tidak suka menjadi Putri Manguntur? Apa yang memberatkanmu? Tidak ada. Hanya saja aku tidak terbiasa menjadi seorang putri Manguntur. Sejak kecil, aku sudah menjadi rakyat biasa. Dan aku sudah cukup bahagia dengan keadaanku sekarang. Jadi, aku mohon, biarkanlah aku terus seperti ini, Eyang. Semua ini gara-gara Eyang, Rati. Kalau saja dulu Eyang tidak bersikeras memisahkan Popo dan Biungmu, kamu tidak mungkin berpisah dengan Popo dan Biungmu. Dan sekarang, kamu bisa seutuhnya menjadi Putri Manguntur tanpa merasa terbebani sedikit pun. Saat ini Padmini sedang hamil. Dan itu mengancam posisiku. Aku tidak mau dia mengacaukan semua yang ada di rencanaku. Apa? Perempuan gila itu hamil? Iya. Hanya kamu yang bisa membantu. Aku tidak mau anak itu lahir di muka bumi. Untuk urusan yang satu itu, memang harus aku yang lakukan. Aku sudah lama sekali tidak meminum darah jawab bayi. Hati-hati kakakku, hati-hati. Kurang ajar, kamu sudah berani melukai aku. Tunggu pembalasan. Dewi Sambi. Bagaimana keadaan Padmini? Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Saat ini, Dewi Padmini sedang mengandung anak keduanya. Sedangkan aku, sampai sekarang aku belum juga hamil. Pangeran, apa lebih baik kita memeriksakan diri kita? Buat apa langsung?
Kalau sampai saat ini kamu belum hamil, kamu harus bersabar. Kalau sudah tiba saatnya, kamu pasti hamil, Laksmi. Tapi kita menikah sudah lama, Pangeran. Ya mungkin saja ada sesuatu di dalam tubuh kita. Makanya aku susah hamil. Sekarang, aku panggil tabib ya? Tidak, aku tidak bersedia. Kalau kamu ingin memeriksakannya, silakan. Tapi aku tidak mau. Ayolah, Pangeran. Ini demi kebaikan kita juga. Apa kamu mau kalau aku tidak hamil? Lalu siapa penerusmu kelak? Kamu mau ya? Kamu sudah susah-susah memimpin kadipaten ini. Tapi kelak, orang lain yang memimpin, bukan keturunan. Apa kamu mau? Baik. Aku akan mengikuti semua keinginanmu. Setan itu tidak ada, Laras. Kansa hanya mengerjain kalian semua. Kansa. Tapi bagaimana bisa membuat dirinya hilang? Dengan menggunakan kain ini, kamu lihatlah baik-baik. Krishna! Kamu kemana? Krishna! Bagaimana? Ternyata memang benar. Kain itu membuat dirimu tidak terlihat. Kansa lagi. Dia selalu membuat ulah. Benar-benar nakal anak itu. Bagaimana kalau kita kerjain balik Kansa? Caranya? Baik-baik, aku akan kumpulkan semua warga. Baiklah, aku siapkan. Itu rasakan, inilah akibatnya kalau dia selalu saja nakal. Krishna, kembalikan kain itu. Kain itu milik aku. Tunggu. Kamu tidak perlu marah-marah seperti itu, Kansa. Aku akan kembalikan kain ini. Tapi kamu tidak boleh mengerjai penduduk kampung ini lagi. Kamu setuju kan? Kalau kamu tidak mau, ya sudah, aku akan membakar kain ini. Iya. Aku janji. Tapi berikan kain itu padaku. Yang mengganggu kami semua adalah ulah manusia. Kita harus bisa menangkapnya. Tapi Laras, bagaimana caranya? Siapa ya? Aduh, kamu buta ya? Tidak. Aduh, kamu ya? Hancur. Apa-apa ditambah. Memang jadi-jadian itu sedang beraksi. Bagaimana kalau kita tangkap saja dia? Jangan dulu. Sebaiknya kita lihat saja wajah wujudnya. Baru kita tangkap. Kansa. Janjinya sama sekali tidak bisa dipegang. Dia masih saja berbuat ulah. Aku sangat hilang. Semua orang tidak bisa melihat aku. Jangan. Rupanya kamu, Kansa, yang sudah mengganggu penduduk kampung. Dasar anak nakal. Ini dia anak yang sudah mengganggu dan mengata-ngata kampung kita. Namun,
ke Kadipaten, biar dihukum seberat-beratnya. Aduh, jangan di penjara aku. Aduh. Ini semua gara-gara Krisna. Aku jadi kalah. Dia sudah mengganggu aku. Kansa? Hah? Kenapa palamu dan mukamu ada bulu ayamnya? Kenapa? Ini semua gara-gara Krisna, Bopo. Pasti kamu kalah lagi ya? Hah? Kalah lagi ya? Dasar anak dumpet. Udah Bopo kasih kain sakti pun kamu masih kalah sama Krisna. Hah? Masih kalah? Sini kamu. Sini. Bagaimana tabib? Tidak ada masalah kan pada diriku? Jadi, kapan kira-kira aku bisa hamil? Kanjeng Putri baik-baik saja. Tidak ada masalah dalam diri Kanjeng Putri. Tapi apa tabib? Maaf Kanjeng Pangeran. Hasil pemeriksaan hamba, Kanjeng Pangeran sulit mempunyai keturunan. Maaf Kanjeng Pangeran. Hasil pemeriksaan hamba, Kanjeng Pangeran sulit mempunyai keturunan. Karena Kanjeng Pangeran mandul. Aku mandul. Pergilah dan jangan katakan pada siapapun tentang masalah ini. Kalau tidak, aku tidak segan-segan akan menghukummu. Pergi. Laksmi, kamu jangan percaya omongan dia. Bisa saja itu pemeriksaannya itu salah. Aku tidak mungkin mandul. Laksmi. Dulu Paman bilang, aku harus mengabdi pada Pangeran Bentar. Tapi sekarang, apa yang kudapat? Tabib di istanaku bilang, kalau Pangeran Bentar itu mandul, Paman. Dan aku tidak bisa memiliki keturunan darinya. Sekarang ini apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin bisa menghabiskan waktuku bersamanya, bersama seorang pria yang tidak bisa memberi keturunan. Laksmi, kamu harus menerima kenyataan ini. Biar bagaimanapun, dia adalah suamimu. Kamu harus mengabdi padanya sampai maut memisahkan kalian. Kalau hanya seorang anak yang kamu inginkan di tengah-tengah keluarga kalian, kamu bisa mengangkat seorang anak. Mengangkat seorang anak tidak akan merubah apapun, Paman. Tetap saja, anak itu bukan terlahir dari rahimku. Aku juga ingin, seperti wanita-wanita lain, yang memiliki keturunan dari rahimnya sendiri. Tenangkan dirimu, Laksmi. Pangeran Bentar diketahui mandul hanya dari satu tabib saja. Kemungkinan juga tabib itu salah. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan mengirim seorang tabib ke Kadipaten untuk memeriksa suamimu. Bagaimana? Kenapa kamu Laksmi? Hah? Bisa jadi cengeng seperti ini. Aku sangat kecewa, Romo. Ternyata Pangeran Bentar itu, Kenapa dia? dia mandul. Pangeran Bentar mandul.
ini hidupku benar-benar hancur. Aku ingin juga seperti Patmi, memiliki keturunan dan rahimku sendiri. Sudahlah Lasmi. Biar kamu menangis darah pun, semua tidak akan berubah. Sekarang, kembalilah ke istana. Mengabdilah pada suami. Memang sudah takdir hidupmu seperti ini. Kamu pasti sanggup menghadapi. Baiklah, Romo. Mau Pangeran Bentar itu mandul atau tidak, apa peduliku? Biarpun dia punya keturunan, tetap saja aku tidak bisa menjadi pemimpin di Kadipaten. Sekarang yang harus aku pikirkan adalah bagaimana caranya menggugurkan bayi yang ada di dalam rahim Patmi ini. Itu yang akan harus aku lakukan. Kamu sudah benar-benar menghina aku, Las. Beraninya kamu membicarakan permasalahanku terhadap Kebawinarang. Dengan cara dia menyuruh kamu membawa tabib ini. Kamu jangan menyalahkan Paman Kebawinarang. Dia hanya berniat baik. Lagi pula, kamu sendiri kan yang bilang. Bisa saja tabib di sini salah. Makanya aku memastikan. Kamu benar-benar mandul. Tahu tidak? Pergi kamu dari sini. Sebelum prajurit-prajurit itu menangkapmu. Cepat pergi. Baik, Kanjeng. Tidak. Kamu tidak boleh pergi sebelum memeriksa. Kamu berani membantahku. Kamu tahu apa hukumannya bagi orang yang membantah? Tidak peduli kamu itu. Aku akan tetap menghukum. Ada apa? Kanjeng Putri memanggil hamba. Mendekatlah, Banda. Aku mohon kamu mendekat. Aku sedang sedih, Banda. Dan aku sangat membutuhkanmu. Memangnya apa yang membuat Kanjeng Putri bersedih? Pernikahanku. Aku sangat terbelenggu sama pernikahanku, Banda. Andai saja aku tidak menikah dengan Pangeran Bentar, mungkin aku tidak akan merasakan kebahagiaan. Bandawa, kamu tahu kan kalau aku dulu sangat mencintaimu. Hingga saat ini pun, aku masih sangat mencintaimu. Aku mohon Bandawa, bawa aku keluar dari sebelum pernikahan ini. Izinkan aku untuk tinggal bersamamu, Bandawa. Maafkan Putri, hamba tidak berani melakukannya. Aku mohon, Bandawa. Aku mohon. Kebahagiaanku itu adalah bersamamu. Dan aku rela. Aku rela melakukan apapun demi kamu. Maafkan Putri, tapi hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa hidup bersama Kanjeng Putri karena cinta hamba hanya untuk Nari Rati. Jadi, maafkan hamba. Sudah lama aku tidak ke tempat ini. Kenapa keris ini muncul lagi? Rati, kenapa kamu mengembalikan keris Nenggala Cakra? Seharusnya keris itu kamu simpan dan kamu pelihara. Apa kamu benar-benar terbebani menjadi putri Manguntur? Sudah aku bilang, aku sama sekali tidak merasa terbebani. Aku sengaja menaruh keris itu di sana karena aku merasa keris itu akan lebih aman jika disimpan di tempatnya. Sebentar lagi akan lahir pewaris baru.
Dan dia juga merupakan penerus Eyang. Jadi, dia juga berhak memiliki keris itu. Tapi, kamu benar-benar cucuku. Aku tidak bisa memungkiri kalau aku ini juga cucu Eyang. Hanya saja, aku tidak siap menjadi putri Manguntur. Jadi, aku minta maaf sekali lagi atas sikapku, Eyang. Apa itu? Ampun, Biung. Ampun, Biung. Ampun. Aku benar-benar anak yang tidak berguna. Jangan hukum aku, Biung. Aku bersalah. Aku minta maaf, Biung. Semua gara-gara Putri Manguntur itu. Aku berjanji, Biung. Aku akan merebut tahta Romo. Aku akan kembali untuk datang membalaskan dendam. Biung, percayalah, Biung. Sekarang tenagaku sudah bertambah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkanku, termasuk Putri Manguntur. Bersabar lagi. Aku akan menepati janjiku untuk menguasai Kadipaten Kurawa dan Manguntur. Akhirnya kamu datang juga, Respati. Tapi kenapa Padmini tidak kamu ajak sekalian? Aku sudah kangen ingin bertemu dan calon cucuku tentunya. Maafkan aku, Romo. Saat ini kehamilan Padmini masih rentan. Jadi, aku tidak membawanya kemari. Takut berpengaruh buruk pada janin. Tapi aku berjanji pada Romo. Kalau saja Padmini sedikit kuat, aku akan membawanya kemari untuk menemui Romo. Iya. Aku mengerti. Ini demi kebaikan Padmini juga jadinya. Iya. Respati, sebaiknya kamu istirahat dulu. Mungkin kamu lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Kurawan. Terima kasih, Romo. Bagaimana kabarmu, Respati? Ikut aku. Bagaimana dengan kesejahteraan rakyat Manguntur saat ini? Sejak Kanjeng kembali memimpin Kadipaten ini, kesejahteraan penduduk semakin membaik, Kanjeng. Terutama untuk hasil perkebunan dan persawahan mereka. Hatur sembahku, Romo. Respati. Romo. Bukankah kamu tadi datang sama Padmini? Aku dan Padmini baru saja datang. Tidak mungkin aku datang kemari tanpa istriku Padmini. Berarti Biarta, dia sudah menyusup ke kadipaten ini. Lekas, cari dia, tangkap dia. Baik, Kanjeng. Dia. Kamu Biakta. Dengar Dipakara. Saat ini Padmini sedang hamil. Sebentar lagi hidup kalian akan sengsara. Aku menawarkan kerjasama denganmu. Dan aku akan menjamin hidupmu. Bagaimana? Aku datang kemari untuk mendapatkan kembali kadipaten ini dalam kekuasaanku. Dan aku membutuhkan orang dalam. Aku bersedia. Asal kamu mau berjanji memberikan kekuasaan kadipaten ini. Tentu sekali Dipakara.
Cepat cari di situ. Kalian mencari siapa? Tidak ada seorang pun di sini. Cepat cari penyusup itu. Baiklah. Semoga anak yang akan dilahirkan Kanjeng Putri Patung ini bisa membawa perdamaian untuk kita semua. Dimas, Kakang, sudah mengucapkan selamat kepada Kanjeng Respati atas kehamilan Dewi Padmini. belum Kakang. Justru aku menunggu Kakang. Ayo. Bopo, Guru. Sedang apa kalian di sini? Kamandanu, kami sedang berusaha menangkap Biakta, Nger. Biakta. Iya. Tadi Paman melihatnya masuk ke dalam istana Mangunkuh dengan cara menembus dinding. Kalau begitu, kita harus kembali ke istana Mangunkuh untuk memberitahu kepada keluarga istana agar lebih berhati-hati lagi. Baik, Guru. Menurut keterangan yang hamba dapatkan, itu adalah ilmu Pandapa. Ilmu Mandapa, Guru. Siapapun yang memiliki itu adalah ilmu tiga gunung. Dia bisa menembus dinding tembok, batu, dan kayu-kayu yang keras lainnya. Kalau apa yang dikatakan Pura Nupaya benar, artinya kejahatan Biakta semakin merajalela. Dan kita semakin sulit untuk menghentikan kejahatannya. Tidak kan? Biakta bisa diatasi dengan pedang naga emas yang hamba ciptakan. Dan murid hamba Arya Kamandanu sudah hamba ajari dengan ilmu kanuragan tiga tinggi. Dan hamba yakin dia bisa mengalahkannya. Bagaimana? Kamu sudah siap? Siap, Guru. Berhati-hatilah, Nger. Orang yang kamu hadapi itu bukan orang sembarangan. Jadi kamu harus waspada dan jangan gegabah. Kanjeng, kita harus memperketat penjagaan. Karena Biakta bisa datang kapanpun dia mau. Kamu benar, Respati. Kamandanu, kamu aku tugaskan untuk menjaga keamanan di istana ini. Ketat prajurit, perketat keamanan. Daulatkan. Aku ingin kalian semua selalu waspada untuk menjaga istana dan di setiap wilayah kadipaten ini. Jangan ada satupun yang lengah. Kalau kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan padaku. Siap, Ketua. Siap, Ketua. Bandawa, aku sungguh tidak rela jika Biakta kembali dan membuat keonaran di Kadipaten ini. Kita harus segera mencarinya dan menghentikan kegiatan. Jangan kegabaran. Ini sangat berbahaya untukmu. Kita tidak pernah tahu kekuatan apa yang sudah dimiliki Biakta. Tapi, Sudahlah, Rani. Sebaiknya kita ikuti saja saran. Untuk menghadapi orang seperti itu, kita tidak boleh sembarangan. baiklah Bandawa. Aduh. Padmini, apa yang kamu rasakan? Sakit, Kakak. Sakit sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan segera memanggil tabib. Kamu tunggulah di sini. Kakak, tidak usah. Aku tidak apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu cemas. Aku takut sekali. Apa yang kamu takutkan? Aku takut orang jahat itu datang lagi. Dan dia menyakiti aku. Aku takut sekali. Kamu tenanglah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Sebentar lagi kita akan kembali ke Kurawan. Aku sudah persiapkan pengawalan yang ketat untuk kita. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi, Kakak. Aku
berpisah denganmu lagi. Rati, mau kemana kamu jalan tergesa-gesa? Maaf Kanjeng, hamba hanya ingin mengantarkan Kanjeng Putri Padmini dan Kanjeng Respati kembali ke Kurawan. Jangan Rati, jangan, berbahaya. Eyang tidak ingin terjadi apa-apa denganmu. Kanjeng tidak perlu khawatir pada hamba. Hamba hanya ingin memastikan keadaan Kanjeng Putri Padmini dan Kanjeng Respati selamat sampai Kurawan. Tidak Rati, Eyang tidak mengizinkannya. Respati sudah mempersiapkan kekuatannya untuk handal. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Tapi Kanjeng... Sudahlah, jangan memantah. Maafkan aku, Eyang. Aku tidak bisa mematuhi perintah Eyang. Aku tidak akan pernah bisa tenang sebelum aku memastikan Biung dan Romo kembali dengan selamat ke Kurawan. Berhati-hatilah kalian di jalan. Jagalah Padmini baik-baik. Tentu saja, Romo. Aku menjaga Padmini lebih dari nyawaku sendiri. Kalian tetap waspada. Biakta bisa menyerang kita kapan pun. Respati, rupanya kamu ingin beradu taktik denganku. Baik, aku akan menuruti permainan. Kita buktikan siapa di antara kita yang paling hebat, kamu atau aku.